Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Agnes Sinta Rosaliman Bait, kelas A semester 3 Sosiologi. Saya akan menjelaskan tentang tugas 1, review buku 1, Teori Sosiologi Modern yang berjudul Teori Sosiologis Kontemporer Melanjutkan Tradisi Klasik yang ditulis oleh Ruth Wallace dan juga A. Wolf. Menurut pemahaman saya, sosiologi lahir dari dua revolusi besar, yakni revolusi industri dan juga revolusi Inggris, yang dimana melahirkan para sosiolog diantaranya Auguste Comte, ada juga Emil Durkheim, Karl Marx, Max Weber, dan lain sebagainya. Para sosiolog tersebut mulai mengembangkan ide dan gagasan mereka untuk di mana mereka dapat mengetahui teori-teori untuk bisa melihat realitas sosial masyarakat dan juga dinamika sosial masyarakat. Selanjutnya juga terdapat dua teori besar. Yang pertama teori fungsionalisme, di mana dikatakan bahwa masyarakat selalu berada dalam suatu kesatuan sistem yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan atau tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya yang kedua, teori konflik berkaitan bahwa di mana di dalam setiap masyarakat akan selalu ada konflik atau pertentangan diakibatkan oleh ketidaksepahaman perspektif atau pendapat dari individu satu dengan individu lain, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Selanjutnya juga yang pertama yaitu fungsionalisme, dimulai dengan Emil Durkheim, yaitu di mana Emil Durkheim mengembangkan ide-idenya yang dimulai pertama oleh Comte dan Spencer yang berkaitan dengan teori mereka itu keterkaitan sistem sosial. Selanjutnya Emil Durkheim berkaitan dengan integritas dan solidaritas. Selanjutnya Ward dan Malinowski yang berkaitan dengan lembaga sosial resolusi. Ada juga Herbert Spencer yang berkaitan dengan diferensiasi. Selanjutnya ada juga Talcott Parsons yang menjelaskan tentang 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek budaya, di mana sosiologi melihat tentang budaya-budaya masyarakat, bagaimana apakah sudah berkembang, di mana mereka melestarikannya, dan bagaimana mereka dapat menjaganya dan bisa berguna untuk kehidupan mereka. Selanjutnya ada juga dalam bidang agama, bagaimana sosiologi melihat apakah mereka masih menggunakan animisme atau dinamisme, atau mereka sudah menggunakan agama-agama lain, contohnya seperti Indonesia yang menggunakan agama-agama dari bangsa pendatang seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, dan juga Konghucu, seperti itu. Selanjutnya juga ada juga berkaitan aspek ketiga yaitu tentang kepribadian, di mana sosiologi mengasah atau melihat kita secara individu untuk bagaimana kita bisa melihat interaksi sosial, dapat berbaur dengan orang lain, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga berkaitan dengan organisasi, di mana sosiologi melihat organisasi untuk bisa membentuk mereka agar mereka dapat terbangun menjadi organisasi-organisasi yang lebih modern dan organisasi-organisasi yang berguna dan bermanfaat, seperti itu. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu teori konflik, di mana terdapat ada juga Karl Marx dan juga Max Weber, di mana Karl Marx itu menjelaskan tentang pertentangan kelas antara kelas borjuis atau kelas pemilik modal dan kelas proletar atau kelas yang tidak memiliki modal. Jadi kelas proletar itu dimanfaatkan oleh kelas borjuis untuk bekerja dan untuk kepentingannya dari kelas borjuis atau kelas pemilik modal. Jadi Karl Marx memperjuangkan hak-hak untuk terdapat keadilan sosial, seperti itu. Selanjutnya juga kita bisa lihat bahwa konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, contohnya konflik Sampit, konflik di Aceh, konflik di Poso, di Papua, dan lain sebagainya. Contohnya seperti konflik di Papua, kita bisa lihat bahwa orang-orang mengatakan bahwa Papua itu mukanya seperti monyet. Hal tersebut sangat-sangat tidak etis dan tidak baik, karena
kita sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki simbol yang Bhinneka Tunggal Ika, sebaiknya kita melakukan tindakan-tindakan yang membangun integrasi, bukan tindakan-tindakan yang menghasilkan disintegrasi bangsa, seperti itu. Jadi hal tersebut diakibatkan oleh orang-orang yang tidak mau membuka diri untuk menerima perubahan, masih menggunakan egoisnya mereka, masih mau menang sendiri, dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya juga kita bisa lihat bahwa adanya interaksionalisme simbolis, di mana hal tersebut menjelaskan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang tapi menggunakan simbol-simbol seperti itu. Contohnya seperti di suku Timor itu mereka menggunakan sirip pinang atau okomama yang melambangkan tentang rasa penghormatan mereka kepada orang lain. Jadi kalau contohnya orang bertamu, contohnya seperti teh atau kue-kue itu dari belakang, tetapi kalau sirip pinang itu duluan, yang menggambarkan bahwa mereka menghormati tamu yang datang, seperti itu. Itu melambangkan interaksionalisme simbolis dari suku Timor tersebut atau tersendiri, seperti itu. Selanjutnya juga kita bisa melihat bahwa ada intelektual, di mana sosiologi mengajarkan kita untuk kita memiliki wawasan yang baik, melihat wawasan dunia, keadaan realitas sosial dan dinamika perubahan-perubahan yang terjadi itu berdasarkan perspektif dan pemahaman kita. Konsep-konsep harus kita buat secara baik. Selanjutnya juga ada juga etnometodologi yang berkaitan dengan psikologi sosial, bagaimana dampak yang terjadi dari perubahan-perubahan tersebut, apakah berdampak positif atau juga berdampak negatif, seperti itu. Selanjutnya juga ada metodologi, yaitu metode-metode yang digunakan untuk membantu atau menolong kita agar bisa melakukan penelitian dalam masyarakat itu, kebenarnya itu dapat diuji dan kebenarnya itu dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu. Selanjutnya juga kita bisa melihat bahwa ada tiga prema dasar, di mana yang pertama itu menjelaskan tentang bagaimana sosiologi saat kita sudah belajar, bagaimana kita menjelaskan tentang interaksi order, atau bagaimana kita dapat menjelaskan interaksi-interaksi yang kita sudah pelajari tersebut. Contohnya seperti ini kita wujudkan dalam hal-hal yang nyata, seperti contohnya seperti orang datang, kita menghormati orang, kita berbicara di media juga menjaga mulut kita agar tidak menyakiti orang, dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya juga kita bisa melihat bahwa di dalam teori sosiologi kontemporer ini terdapat perempuan-perempuan hebat juga yang bergabung di dalam kontemporer ini. Contohnya yaitu mereka dapat mengembangkan wawasan mereka, mengembangkan rasisme perempuan itu dihilangkan, dan akhirnya ada perempuan-perempuan hebat yang muncul seperti Raden Ajeng Kartini dalam proklamasi kemerdekaan untuk perebutan Indonesia merdeka. Selanjutnya Kartini masa kini kita bisa lihat contohnya seperti Ibu Megawati Soekarno Putri yang menjadi presiden kelima Republik Indonesia, seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa melihat bahwa di dalam kita belajar tentang teori sosiologi modern ini, hendaknya kita harus tahu bahwa kita dapat berbagi tentang materi-materi ini kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, agar saat pemahaman mereka kurang mengenai teori ini, kita bisa membantu mereka dengan wawasan yang kita sudah punya, seperti itu. Selanjutnya juga kita bisa melihat bahwa terdapat ilmu-ilmu sosiologi yang dikembangkan guna untuk bisa menolong masyarakat dalam pencapaian atau pemenuhan kebutuhan, jadi berguna untuk masyarakat, seperti itu. Selanjutnya juga kita bisa lihat bahwa terdapat juga perspektif solusi bagi kita, di mana atau pandangan untuk kita bisa melihat
dan kita bisa mengkaji, kita bisa menerapkan apa yang sudah kita dapat, bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana cara kita menghargai orang lain, bagaimana kita melihat perubahan-perubahan sosial, bagaimana kita bisa berpikir kritis, logis, dan sistematis untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, seperti itu. Selanjutnya juga di dalam bidang pendidikan juga, teori sosiologi berkaitan dengan bagaimana anak-anak dikerahkan, bagaimana anak-anak diarahkan untuk bisa belajar secara mandiri. Jangan contohnya seperti anak-anak sekarang ya, yang hanya bermain handphone, bermain game-game online, yang bukan hanya merusak moral mereka, namun pengetahuan yang mereka yang sebenarnya saat masih kecil itu, pertumbuhan kita untuk bagaimana kita belajar hal-hal baik harus lebih banyak dari hal-hal negatif, malah berbanding terbalik. Jadi banyak-banyak ketergantungan terhadap handphone mengakibatkan kesehatan yang terganggu ataupun mengakibatkan daya otak yang tidak dapat berpikir secara baik, seperti itu. Jadi hendaknya di dalam penelitian atau dalam pendidikan pun mereka harus menggunakan metode-metode yang baik, menggunakan cara-cara sosiologi juga, bagaimana mereka bisa berbaur dengan siswa-siswi yang dari latar belakang yang berbeda, untuk bagaimana mereka bisa mengajar mereka bersama-sama dalam suatu kompleks atau suatu komunitas atau dunia pendidikan, seperti itu. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa ahli-ahli atau para sosiolog itu sangat-sangat berjuang, seperti Auguste Comte yang sudah berjuang. Selanjutnya juga Emile Durkheim dan Karl Marx, Max Weber dan lain sebagainya. Auguste Comte menjadi bapak sosiologi, di mana teori atau pemikirannya yang paling penting di sini yaitu berkaitan dengan positivisme, bagaimana belajar tentang bagaimana kita berpikir ilmiah, bagaimana kita harus berpikir secara tanggap, kritis, logis, dan sistematis untuk kita itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat dengan masyarakat itu secara baik atau secara terstruktur dan terkonsep secara baik, seperti itu. Jadi bagi kita mahasiswa-mahasiswa yang masih belajar, hendaknya kita belajar secara baik untuk kita bisa menerapkan pengetahuan yang kita sudah dapat dalam dunia perkuliahan ini untuk selanjutnya diterapkan kepada masyarakat-masyarakat kita yang membutuhkan kita, seperti itu. Demikianlah hasil video saya. Semoga video saya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.